Mensos Risma gelar baksos di Kepulauan Tanimbar, buka peluang pemberdayaan. Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saumlaki, Media TV Tanimbar. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku dalam kegiatan bakti sosial yang menyasar 4.026 penerima manfaat. Mensos Risma meninjau langsung masyarakat dan kelompok masyarakat yang memiliki usaha, meninjau berbagai layanan kesehatan, disabilitas, dan permasalahan sosial lainnya. Selain itu, Mensos Risma memberikan berbagai bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berlangsung di pendopo Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rabu 26 Juni 2024. Hari ini kita akan mengadakan bakti sosial dengan beberapa program, ada operasi katarak, pengecekan telinga, bantuan alat-alat untuk disabilitas dan bantuan untuk pemberdayaan, kata Mensos Risma. Mensos Risma berbincang langsung dengan para penerima manfaat dan menanyakan kebutuhan mereka. Dari 15 tahun beberapa makanya selama 10 tahun kita langsung bisa minta dari pemerintah bisa kalau boleh dibangun bangga. Ibu ini ada dokter ini, saya malah dimarahin sama dokter ini. Itu bisa sembuh. Jadi tidak harus dia ditempatkan. Banyak kemarin saya temukan di NTT, dia malah bisa punya usaha karena dia sembuh. Nah, nanti makanya saya akan bicara dengan Kepala Dinas Kesehatan sama Puskesmas. Jadi tidak perlu dipasung ya. Kemarin saya di Kalimantan, sehari saya bebaskan 11 orang dipasung. Bali Tokuala. Nggak perlu, karena kalau di Bali dia tenang. Ya Bu, dia nggak butuh panti, karena dia bisa bekerja. Kalau dia bisa nggak bekerja, ngapain harus masuk panti? Itu bisa disembuhkan, benar dong? Dokter Maramis ini marahin saya, Bu, itu seperti penyakit jantung itu loh. Kalau penyakit jantung, orang kena jantung harus minum obat terus. Ini juga harus minum obat terus. Tapi bisa sembuh. Ya Bu, kita bebasin itu. Jadwal akan bebaskan. Kayaknya Pak Roni ini bagian ini bebasin. Selama Lazarus selesai. Ya, nanti tanya alamatnya. Dibebasin. Tidak apa-apa Bu, saya bebasin. Tidak apa-apa kok. Kemarin saya buka gemboknya di Bali Tokuala saya sendiri. Saya nggak diapa-apain, nggak dipukul, nggak diapa-apain. Ya, tidak apa-apa Ibu. Dia bisa sembuh. Ibu harus yakin itu. Ya, kita udah bebas menyembuhkan berapa orang, bahkan dia bisa usaha. Nanti kalau dia sudah sembuh, saya kasih ternak, dia beternak. Ya Bu, ya bisa sembuh dia. Bapak, jadi gini tadi jawab pertanyaan yang saya lakukan. Jadi gini, kalau ikan nelayan itu dijual sama ikan, ya keuntungannya segitu. Apalagi saya pernah jadi wali kota, apalagi kalau musim ikan. Harga saya selalu ngomong, harganya jatuh 2 Nah, karena itu nanti istrinya bapak-bapak ini yang nelayan, kalau boleh, saya ajari mengolah ikan. Nanti itu ada Mas Ben itu. Jadi mengolah ikan, jadi hasilnya, oke, misalkan butuhnya dijual di pasar itu 100 kilo misalkan. Bapak punya 150 kilo, dan yang 50 kilo nanti diolah jadi makanan, bisa jadi bakso ikan, bisa jadi macam-macam, empek-empek, bisa jadi apa dari macam-macam. Dendeng, abon. Nah nanti kalau sudah jadi dendeng, abon, jualnya nggak hanya di sini, bisa kita jual ke Jakarta,
bisa kita jual ke Surabaya, bisa kita jual ke Bandung. Caranya bagaimana? Nanti kita ajari, tapi satu-satu ya. Nanti kalau Bapak saya ajari semua, lupa semua. Jadi pelan-pelan nanti kami ajari. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya sudah bisa masarkan minyak kayu putih yang ada di Pulau Buru itu ke Bali sama Jogja. Sekarang sudah keluar izin POM-nya, izin kesehatannya. Saya bantu izinnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, ibu-ibunya, istri-istri nelayan ini kita rapi membuat abon, bukan nanti arahnya bukan yang dijual di sini, tapi arahnya dijual ke luar. Caranya bagaimana? Itu urusan kami, nanti kami akan bantu. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya yang paling penting namanya intensifikasi. Intensifikasi itu memperkaya yang ada ini. Jadi kalau Bapak misalkan dapatkan sehari berapa kilo, nah itu yang dioptimalkan. Mensos Risma menekankan pentingnya pengolahan bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai harga yang lebih tinggi. Alat ini untuk mengolah kelapa menjadi minyak kelapa. Jadi kalau membutuhkan minyak goreng bisa membuat sendiri. Uang tidak keluar, kata Mensos Risma. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 244 penerima manfaat hadir di pendopo dan Kementerian Sosial memberikan berbagai layanan kepada masyarakat antara lain layanan disabilitas fisik berupa terapi okupasi untuk 128 PPKS, layanan disabilitas mental, ODGJ, untuk 49 PPKS, dan layanan disabilitas sensorik, audiometri, untuk 76 PPKS. Selain itu Kemensos memberikan layanan disabilitas intelektual, pemeriksaan IQ, untuk 9 PPKS, dan layanan untuk penyandang kusta untuk 22 PPKS. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga menyerahkan sejumlah alat bantu sebagai bentuk dukungan langsung kepada warga, antara lain kursi roda 3in1 sebanyak 21 unit, kursi roda anak, CP, 18 unit, kursi roda standar 44 unit, tongkat kaki 352 unit, dan tongkat kaki 415 unit. Selain itu juga tongkat adaptif 25 unit, walker 3 unit, kruk 17 unit, alat bantu dengar 47 unit, grui 13 unit, grita 6 unit, kaki palsu 2 unit, dan tangan palsu 2 unit. Total alat bantu yang diserahkan mencapai 348 unit. Bantuan lain juga diberikan berupa pemenuhan hidup layak, paket makanan anak, dan paket mainan anak sebanyak 1.224 paket. Salah seorang penerima manfaat, TM, yang menerima bantuan alat-alat untuk produksi minyak kelapa menyampaikan terima kasih atas bantuan Kemensos. Pasti sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Bu Mensos, kata Laubardus Batmomolin, 31, salah seorang penerima bantuan pemberdayaan berupa alat pengolahan minyak kelapa. Penerima manfaat lainnya, Klautildu Sainaki, 70, penyandang disabilitas fisik kaki asal Kecamatan Sangliado menyatakan terima kasih karena mendapat kaki palsu. 5 tahun lalu kakinya harus diamputasi karena penyakit dan kemudian menggunakan tongkat untuk berjalan. Terima kasih Bu Mensos sudah memberikan kaki palsu. Saya akan mencoba untuk menggunakannya, kata Sainaki dengan nada senang. Kepulauan Tanimbar yang dikunjungi Mensos Risma merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Kepulauan ini awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebelum mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya.